Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat, baik sehat secara jasmani maupun rohani, juga sehat finansialnya. Yang sedang sakit, saya doakan semoga diberikan kemudahan untuk mencapai kesembuhan. Terus kemudian yang dalam saat sekarang sedang sibuk, mudah-mudahan diluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembahasan tentang pupuk ini. Dan insya Allah Bapak sekalian, bagi yang tidak sempat menyaksikan live streaming ini, nanti bisa disaksikan setelah acara ini karena otomatis akan terekam di Facebook ini ya. Baik, bicara tentang pupuk Bapak sekalian, orang kadang merasa bingung ya. Yang bingung artinya banyak pupuk, banyak sebutan-sebutan terkait dengan pupuk. Ada pupuk makro, ada pupuk mikro, ada pupuk hayati, ada pupuk organik, ada pupuk pembenah tanah, dan lain-lain. Dan tentu saja kita sebagai seorang member NASA itu bukan punya kewajiban ya. Artinya punya hal yang harusnya menjadi sesuatu yang harus kita ketahui terkait dengan pupuk. Karena semakin banyak pengetahuan kita tentang pupuk, insya Allah kita akan semakin mudah untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada kita. Nah, untuk lebih mendalam lagi, saya akan memulai dari hal-hal yang prinsip ya Bapak sekalian. Nah, sekarang biasanya ketika orang bicara tentang tanaman, orang bicara tentang tumbuhan, maka yang ada di dalam benak kita semua adalah terkait dengan kata-kata pupuk. Pupuk ini adalah nama populer sebenarnya Bapak sekalian. Tetapi tentu yang dimaksud dengan nama populer, ya artinya nama ini kalau kita sebut langsung orang mengetahui bahwa pupuk untuk tanaman. Nah, sedangkan secara spesifik, maka kita menyebutkan kebutuhan bagi makhluk hidup, kita mengenal namanya nutrisi. Baik hewan maupun tumbuhan maupun manusia. Artinya, sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, kita menyebutnya sebagai nutrisi. Nah, lalu kemudian, kalau dihubungkan dengan tanaman, maka kita menyebutnya sebagai unsur hara. Nah, unsur hara inilah yang biasanya digunakan dalam pembicaraan yang sifatnya ilmiah. Bukan berarti pupuk tidak ilmiah, tetapi pupuk lebih populer dibandingkan unsur hara. Jadi Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang pupuk, maka orang akan mengasosiasikan, akan langsung tahu bahwa pupuk ini pasti untuk tanaman. Lalu kemudian bahasa pupuk itu lebih populer dibandingkan unsur hara. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahasa unsur hara untuk menerangkan terkait dengan pupuk ini. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa nama populer untuk kebutuhan bagi tanaman orang menyebutnya pupuk. Pupuk ini lebih menjangkau banyak kalangan, ya. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian terkait dengan unsur hara, maka bentuk dari pupuk ya. Maka kita bahas dulu tentang pupuknya dulu ya. Bentuk pupuk itu terdiri dari ada yang bersifat secara fisik maupun kimia. Jadi kita bagi ya bentuk pupuk berdasarkan pembagian pupuk berdasarkan bentuknya, baik secara fisik maupun kimia. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk pupuk secara fisik, maka di situ kita akan membedakan menjadi bentuknya, yaitu pertama adalah pupuk yang berbentuk cair. Ya, jadi bentuknya cair. Kemudian pupuk yang berbentuk padat, ya. Kemudian pupuk yang berbentuk serbuk. Terus kemudian ini padat 2 kali ya. Terus kemudian ada yang berbentuk granul. Granul itu seperti butiran. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu kacang hijau, nah itulah butiran-butiran seperti itu kita menyebutnya sebagai granul. Ya. Ada lagi nanti mungkin pasta. Jadi bentuk pupuk secara fisik ya,
maka kita akan melihatnya, membaginya menjadi beberapa bagian. Yaitu bentuk pupuk secara fisik ya, yaitu bentuknya cair, maka kita mengenal ada pupuk cair. Ada kita mengenal pupuk berbentuknya padat, ada yang berbentuknya serbuk, ada pupuk yang berbentuknya granul, ya, ada yang berbentuk pasta. Nah, inilah pembagian pupuk berdasarkan bentuk, ya, secara fisik, ya, ada yang secara fisik maupun secara kimia. Nah, terkait dengan bentuk pupuk secara fisik di pasaran, kita tentu akan bisa melihat ada baik itu namanya pupuk kimia, baik pupuk organik, baik pupuk makro, baik pupuk mikro, maka bentuknya bisa kita lihat berbagai macam yang ada di pasaran. Ya, kalau pupuk kita, ya, pupuk organik NASA, kita mengenal pupuk organik cair (POC NASA). Nah, itu bentuknya adalah cair. Maka satuannya adalah milimeter atau cc. Ya, bentuknya cair. Atau di beberapa supplier lain juga mengeluarkan pupuk cair, ya. Baik itu bentuk makro, baik berupa pupuk mikro atau pupuk organik bentuknya cair. Nah, contoh dari pupuk bentuk cair tempat kita adalah pupuk organik cair atau POC NASA. Nah, kemudian berikutnya ada yang sama-sama cair, kita mengenal namanya hormonik, PPT hormonik, itu juga bentuknya cair. Nah, sedangkan yang bentuknya padat, ya, kita mengenal ada di situ ada POP, makanya sebutnya nama SPR NASA, ya, atau lebih dikenal POP, pupuk organik padat, POP NASA. Nah, merek dagangnya adalah SPR NASA. Nah, kemudian pupuk yang berbentuknya serbuk, ya, kita mengenal ada, kalau tempat kita ada aja Grand Star, bentuknya serbuk, ya. Bentuknya serbuk, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian baru pertama kali menjadi seorang member NASA, ya, biasanya di kit itu ada 3, ya. Yang pertama adalah ada Grace, ya, sabun itu, ya, sabun kristal. Terus kemudian ada apa? Propolis, ya. Terus kemudian yaitu yang ketiga adalah Grand Star. Bentuknya serbuk. Yang terbaru kita punya juga namanya Free Top. Itu juga berbentuknya serbuk, ya. Serbuk. Terus ada juga yang kita juga mengenal namanya BSA, biang subur BSA, ya. Itu juga bentuknya serbuk. Nah, kemudian yang bentuknya granul, kita punya namanya Supernasa Granul. Ya, Supernasa Granul yang merek dagangnya sekarang Organindo. Itu bentuknya granul, ya. Kalau kita tadi saya sebutkan seperti kacang hijau, ya, bentuknya seperti butiran-butiran. Memang sengaja dibuat granul. Nah, tentu maksud dan tujuannya berbeda-beda. Contoh, ya, kalau pupuk cair, maka penggunaannya biasanya itu digunakan untuk penyerapan oleh daun. Daun itu terdiri dari beberapa bagian, ada bagian epidermis, mesodermis, ya, endodermis, ya. Nah, pupuk cair biasanya sasaran untuk pemupukannya adalah melalui daun atau melalui batang. Nah, karena di daun itu ada stomatanya. Stomata itu mulut daun, ya. Nah, kenapa kemudian ketika orang menyemprot yang sifatnya cair, pupuk cair, biasanya disemprotkan di bagian daun dan biasanya juga dilakukan penyemprotan di pagi hari. Kalau saya menyebutnya antara jam 8, ya jam 7 sampai jam 10 itulah waktu-waktu terbaik ketika kita melakukan aplikasi menggunakan pupuk cair. Karena apa? Karena disitulah stomata, ya, mulut daun, ya, yang berfungsi untuk menyerap unsur hara itu terbuka dengan sempurna. Makanya saran kita, maka pemupukan terbaik menggunakan yang sifatnya cair adalah pada saat pagi hari. Pada saat stomata daun terbuka sangat lebar, sangat sempurna, sehingga lebih efektif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang sifatnya cair, maka itu maksud dan tujuannya untuk sasarannya adalah di daun atau di bagian batang. Ya. Nah,
Lalu yang sifatnya padat, ya kita ada supernasa POP, ya, bentuknya padat. Nah, itu sasarannya adalah di bagian akar, ya, akar tanaman. Jadi setiap tanaman itu punya spesifikasi berbeda-beda. Artinya berbeda komoditi, maka akan berbeda juga cara aplikasinya. Nah, berbeda komoditi akan berbeda cara aplikasi. Contoh misalkan, kalau kita punya tanaman komoditi misalkan jagung. Jagung itu kan akarnya dia termasuk dia ya, daerah perakaran itu tidak terlalu jauh, ya masih di seputaran batang. Jadi ketika kita pupuk pun juga kalau kita menggunakan yang pupuk padat, kita cukup di sekitar bagian batang. Tapi kalau di tanaman perkebunan, contohnya kelapa sawit, akarnya itu letak akar yang paling efektif untuk menyerap unsur hara itu berada pada daerah yang kalau standarnya adalah di tajuk terluar. Artinya semakin besar, semakin tua usia tanaman sawit, maka letak akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara itu berada menjauh dari batang. Jadi kalau misalkan tanaman usianya 3 tahun, itu cara mupuknya berbeda dengan tanaman yang usianya 10 tahun. Kalau usia 3 tahun, palingnya sekitar 1 meter dari batang. Tapi kalau usianya sudah di atas 10 tahun, maka cara pemupukannya itu yang pada tadi kita pupukkan di lebih dari antara 2 sampai 3 meter ya dari batang. Itulah kemudian bentuk pupuk itu akan berpengaruh terhadap cara kita mengaplikasi. Nah, termasuk tadi bentuk serbuk. Nah, serbuk ini adalah maksud dan tujuan kita membuat pupuk serbuk. Biasanya itu digunakan apabila kalau kita mendapatkan konsumen, ya, ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Kalau kita punya konsumen yang jauh, maka kalau kita membawa bentuknya cairan, itu biasanya akan terhambat di maskapai penerbangan, ya. Di bandara, biasanya untuk membawa bahan-bahan cair itu agak kesulitan. Bahkan memang beberapa kebijakan bahkan dilarang untuk membawa cairan. Nah, kita membuat serbuk. Nah, serbuk ini bisa kemudian kita cairkan di lokasi. Serbuk tadi kita cairkan dengan air. Nah, mengenai cara dan aplikasi dan yang lain sebagainya nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, begitu pula tadi yang granul ya. Yang granul pun juga Bapak Ibu sekalian ini ada maksud dan tujuannya. Kenapa dibuat granul ya? Supaya kemudian kita akan mengurangi tingkat evaporasi atau tingkat penguapannya, karena dia ada ada selimutnya ya, bentuknya granul tadi supaya tidak mudah menguap. Bentuk granulnya kita punya namanya supernasa granul atau organindo. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pembahasan terkait dengan bentuk pupuk berdasarkan secara fisik. Ada cair, padat, serbuk, granul. Berikutnya Bentar Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Nah, bentuk pupuk secara fisik, secara kimia, ya. Bentuk pupuk secara kimia, maka ini terkait dengan efektivitas dalam penyerapan unsur hara. Penyerapan pupuk itu sendiri. Ya, pupuk secara kimia itu maksudnya apakah pupuk itu sudah berupa masih bentuknya senyawa yang terikat atau sudah berbentuk unsur atau unsur tersebut juga sudah berbentuk ion atau ion tersebut sudah termasuk dalam kation atau anion. Nah, ini terkait dengan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal contoh ya, pupuk kimia kita mengenal pupuk urea. Pupuk urea itu kan ada senyawa yang namanya amonium, NH4+. Nah, terus kemudian kita juga mengenal di mana yang kita manfaatkan adalah unsur N-nya. Atau kita mengenal NO3- nitrat ya, NO3- nitrat yang itu bentuknya senyawa. Nah,
Jadi kalau yang namanya pupuk kimia yang masih berbentuk senyawa itu belum bisa ya, langsung diserap oleh tanaman. Ya. Jadi urea, KCl, SP36, TSP itu adalah bentuk pupuk secara kimia yang bentuknya masih berupa senyawa, yang itu tidak akan efektif kalau diberikan dalam bentuk ya masih dalam bentuk senyawa. Arti contoh misalkan urea. Dalam pertemuan yang lalu ya pernah saya sampaikan bahwa pupuk urea itu kalau kita berikan ke tanah ya, kita sebar di tanah, itu hanya kurang lebih 12% saja yang mampu diserap oleh tanaman menjadi yang bermanfaat. Apalagi kalau misalkan kalau kita mupuk ya, urea di saat musim kemarau yang tidak ada air. Nah, fungsi air itu sebagai katalisator. Fungsi air adalah sebagai untuk memecah ikatan senyawa yang ada di urea itu menjadi unsur nantinya yang baik berbentuk kation maupun anion yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalkan pupuk kimia ya kita berikan sebar ke dalam tanah, makanya kemudian ada 4 prinsip yang kita selalu tekankan dalam kegiatan pemupukan. Ada 4 tepat ya. Yang pertama adalah tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, ya, dan tepat jenis. Ya, jadi tepat waktu, ya, tepat sasaran, ya, tepat cara, ya, kemudian tepat sasaran. Ya, pertama, saya ulang lagi. Pertama adalah ya tepat waktu. Tepat waktu maksudnya maka selalu kita sarankan ya, kepada para petani, para pekebun, para praktisi bahwa yang namanya mupuk itu sebaiknya adalah pada saat kondisi masih ada air. Ketersediaan air masih ada. Artinya kita sampaikan memupuk itu sebaiknya adalah awal musim hujan atau akhir musim hujan. Atau masih ada hujan. Maksudnya, agar ketika kita memupuk itu ada air hujan yang kemudian membantu pupuk tadi yang masih bentuk senyawa itu, nanti kehadiran air adalah memecah ikatan-ikatan yang bentuknya senyawa menjadi unsur yang kemudian unsur itu akan yang terdiri dari ion ya. Ion itu dari kation dan anion yang kemudian bisa diserap oleh tanaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka penting pengetahuan ini perlu kita pahami bahwa kalau pupuk kimia tanpa ada air, maka itu akan membawa kesia-siaan kalau saya katakan. Artinya kalau kita mupuk pada saat musim kemarau, itu pasti penguapannya sangat tinggi, kemudian tanaman tidak bisa langsung menyerap pupuk tersebut. Karena apa? Masih bentuk senyawa. Nah, kehadiran air itu adalah memecah senyawa tadi menjadi unsur. Unsur itu yang kemudian kita kenal ada ion, ada kation, sama anion. Nah, kalau kation itu bentuknya plus, anion bentuknya min. Kalau kation kita mengenal ada Ca2+, Mg2+. Kalau anion kita mengenal NO3-, atau kemudian kalau oksigen ya H, kalau air itu kan terdiri dari H2O. Terdiri 2 unsur H sama 1 unsur oksigen. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita memahami bahwa kenapa kemudian pupuk kimia yang kita berikan walaupun banyak tapi kemudian tidak efektif itu karena apa? Karena kemungkinan bisa jadi kita salah dalam menerapkan 4 prinsip tadi. Yang penting adalah 4 tepat. Tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, dan tepat jenis. Ya. Baik, itu pembagian pupuk secara kimia. Ya. Ada pupuk yang bentuknya masih senyawa. Ada pupuk yang bentuknya sudah berupa unsur. Ada yang bentuknya ion, kation, dan anion. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk yang lebih dalam lagi terkait dengan pembagian hara. Hara itu, Bapak Ibu sekalian, unsur hara ya, itu makanan bagi tanaman, itu bisa dalam berbentuk ion, baik berbentuk ion positif maupun yang negatif. Nah, bentuk kation yang bentuknya positif, ada NH
NH4+, ada Ca2+. Bentuknya anion, ada bentuknya NO3. Nah, ini yang kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi Mg2+. Kalau contoh, kalau NH4 itu kalau dia dalam bentuk senyawa, dia ada dalam rumusnya urea. Nah, NH4+ inilah yang kemudian yang mampu diserap oleh tanaman. Ca2+, kita mengenal ada kalsium karbonat, ya, atau kita mengenal namanya dolomit, Bapak Ibu sekalian, untuk pengapuran. Karena dia bentuk Ca2+, maka dia juga punya fungsi untuk meningkatkan, menstabilkan pH tanah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya pH tanah yang masam, ya, kalau ada kalsium karbonat Ca2+, itu bisa menstabilkan pH. Ya. Jadi itu yang terkait dengan secara pembagian hara, ya. Kalau ion itu terdiri dari ion positif maupun negatif. Yang mampu diserap oleh tanaman, terutama yang sifatnya kation. Kation yang sifatnya positif, dan anion pun juga bisa diserap bentuknya nitrit, ya, NO3+. Contohnya kalau N yang diserap dalam tanah itu ada NH4+ atau NO3-. Baik, selanjutnya kita akan membahas ragam pupuk yang ada, yang kita kenal selama ini. Ya. Jadi ada yang pertama adalah pupuk kimia. Ya, kalau pupuk kimia, orang menganggap pupuk kimia itu adalah pupuk makro. Ya, pupuk kimia, pupuk yang memang diproduksi dalam skala pabrik misalkan. Ya, pupuk kimia. Kita mengenal atau ada lagi orang menyebutnya sebagai pupuk makro. Pupuk makro contohnya adalah misalkan ada dolomit, ada kieserit, ya, yang terdiri dari unsur ada 6 jenis unsur yang terkait dengan pupuk makro yang memang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Ya, jadi pupuk makro adalah pupuk, ya, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam ukuran lebih besar, lebih banyak dibandingkan pupuk mikro. Terdiri dari 6 unsur yang selama ini kita pahami. Ada unsur N, ada P, ada K, ada Ca, ya, ada S, ada Mg. Inilah 6 unsur utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita menyebutnya sebagai pupuk makro atau pupuk kimia. Nah, pupuk kimia sendiri Bapak Ibu sekalian itu dibagi menjadi 2. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Maksudnya bahwa kalau kita bicara tentang pupuk makro yang bentuknya tunggal, maka kita mengenal urea. Merek, ya, bentuknya, ya, namanya adalah pupuk tunggal, misalkan urea. Urea itu untuk memenuhi kebutuhan unsur N bagi tanaman. Ya, unsur N bagi tanaman. Ya, pupuk tunggal urea. Adapun TSP, SP36 atau RP itu adalah pupuk tunggal yang untuk memenuhi kebutuhan P bagi tanaman. Ya. Lalu kemudian kita juga mengenal KCl, pupuk tunggal juga, yang itu untuk memenuhi kebutuhan K bagi tanaman, dan kemudian ZA. ZA juga terkait dengan unsur N. Jadi Bapak sekalian, itulah yang dimaksud dengan pupuk tunggal. Lalu kemudian kalau pupuk majemuk, maka di dalamnya sudah tergabung dalam 3 unsur. Ada N, P, dan K. Artinya dalam satu pupuk sudah terkandung di dalamnya N, sudah ada P dan K-nya. Nah, mengenai merek dagang, Bapak Ibu sekalian bisa searching, ya, bisa lihat banyak pupuk NPK yang ditawarkan, yang ada di negara kita. Ya, merek dagangnya bisa dilihat, ya. Jadi ini adalah berupa pilihan-pilihan. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman pertanian, tanaman perkebunan, maka kita tinggal memilih kita mau pakai pupuk majemuk atau pupuk tunggal sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalkan kalau tanaman perkebunan dia butuh unsur N yang besar, maka saran saya kita pakai pupuk urea atau pupuk TSP atau SP36 atau RP KCl-ZA. Tapi kalau dia hanya membutuhkan unsur N-nya sedikit, misalkan dia hanya butuh N-nya 15 atau P-nya 15, K-nya 15, maka kita menggunakan NPK yang 15, 15, 15. Atau yang NPK 16, 16. Tapi kalau kita membutuhkan
tujuan kita adalah ingin mendapatkan satuan hasil panenan lebih besar, maka kita membutuhkan K yang lebih besar. Maka kita cari N, P, K berdasarkan kebutuhan. Kita mengenal ada 13, 8, 27, artinya mengandung kadar N-nya 13%, P-nya 8%, K-nya 27%. Kalau kita punya NPK yang formulanya adalah 13, 8, 27. Artinya mengandung N 13%, mengandung P 8%, dan mengandung K 27%. Nah, ini pupuk tunggal. Nah, adapun terkait dengan pupuk mikro, maka ini terkait dengan pupuk yang mengandung unsur mikro. Ya, ada pupuk mengandung unsur mikro, ya, yang terdiri dari beberapa unsur. Ya, ada yang menyebutnya 13 unsur, ada yang menyebutnya 16 unsur, bahkan ada yang menyebutnya lebih dari 16 unsur yang baru kita ketahui berguna bagi tanaman. Nah, lalu kita juga mengenal sebutan sebagai pupuk organik. Ini juga perlu kita pahami. Pupuk organik, ya, berdasarkan definisi, ya, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, maka pupuk organik itu juga bisa berasal dari, kita menyebutnya pupuk kandang. Ada yang kemudian pupuk kompos. Nanti ada lagi pupuk pembenah tanah. Kemudian kita juga mengenal sekarang adalah pupuk organik NASA. Kemudian ada juga kita mengenal pupuk hayati. Nah, pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan memfokuskan apa bedanya antara pupuk kimia, apa bedanya pupuk organik, dan pupuk organik juga kita mengenal ada pupuk kandang, ada pupuk kompos, ada pupuk organik NASA, kemudian juga kita mengenal pupuk hayati. Apa sih beda di antara kesemuanya itu? Semakin kita memahami ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan agrokompleks, kalau Bapak Ibu sekalian memahami tentang definisi tentang pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk organik NASA, dan pupuk hayati, insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pupuk ini. Nah, sekarang kita akan saya bacakan, ya. Ini bukan definisi saya, ya. Definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian terkait dengan pupuk organik. Nanti kita akan bahas positioning pupuk NASA itu di mana. Jadi, baik. Pertama adalah pupuk organik berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian. Jadi pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan. Ya, ini perlu dicermati. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati. Jadi kalau tumbuhannya masih hidup, nah, itu belum masuk kategori sebagai pupuk organik. Pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kemudian kotoran hewan, dan garis miring atau bagian hewan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada sisa dari tumbuhan yang sudah mati atau dari kotoran hewan, maka kita menyebutnya sebagai pupuk kandang. Jadi kotoran hewan, maka kita dalam hal ini menyebutnya sebagai pupuk kandang. Kotoran hewan dan atau bagian hewan. Atau bagian hewan. Jadi bisa jadi misalkan bagian hewan yang kemudian kita cincang, kemudian kita endapkan, dan kemudian jadi sebuah limbah, maka termasuk juga sebagai definisi pupuk organik. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan garis miring atau bagian hewan, dan garis miring atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan garis miring atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan garis miring atau biologi tanah. Inilah definisi tentang pupuk organik dari Departemen Pertanian berdasarkan Permentan, ya, Permentan nomor 1 2019 atau Permentan 261 tahun 2011. 2019 juga. Jadi Bapak sekalian,
Saya ulang lagi, pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat, atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral, dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Jadi Bapak sekalian, apapun yang masuk dalam kategori definisi dari permentan ini maka disebut sebagai pupuk organik. Nah, oke, saya lanjut. Nah, lalu kemudian dalam permentan itu juga disampaikan tentang pupuk hayati. Nah, jadi pupuk hayati adalah produk biologi. Jadi, pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus. Jadi maksud tingkat genus ada ordo, famili, genus, spesies. Jadi minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang berfungsi merombak bahan organik, kemudian meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah definisi pupuk hayati berdasarkan Permentan atau dari Departemen Pertanian. Jadi pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian, saya mencoba menyederhanakan ya. Jadi pupuk hayati itu kita analogikan seperti juru masak. Ya, seperti koki yang mengolah bahan mentah yang belum siap saji menjadi makanan siap saji. Jadi pupuk hayati adalah kita analogikan seperti juru masak. Koki yang mengolah bahan mentah yang belum siap saji menjadi makanan siap saji. Artinya dia bukan berupa bahan mentah, tapi mengolah bahan mentah. Nah, bahan mentah itu adalah unsur hara. Jadi, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah jika terdapat faktor eksternal. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian punya pupuk hayati nih. Pupuk hayati, lalu kita bawa. Dari perjalanan, ternyata suhunya sangat panas. Ya. Lalu kemudian penyimpanannya tidak benar. Lalu kemudian mikroorganisme yang menjadi sebagai seorang koki di situ, itu mati. Karena apa? Karena penyimpanannya tidak benar, kemudian pada saat pengangkutan juga tidak bagus penyimpanannya, sehingga pupuk hayati tersebut, mikroorganisme yang ada di dalamnya itu mati. Sehingga fungsi dan perannya menjadi menurun, bahkan hilang sama sekali. Maka banyak sekali Bapak sekalian, banyak program-program yang menggunakan pupuk hayati, pada saat diaplikasikan ternyata itu tidak bagus hasilnya. Karena sangat boleh jadi mikroorganisme yang berperan sebagai seorang koki itu mati dan sehingga dia tidak punya kemampuan untuk melakukan dekomposisi, tidak punya kemampuan merombak bahan organik lagi. Sehingga tujuan meningkatkan efisiensi pemupukan menjadi tidak tercapai. Nah, bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau pupuk hayati ya, dia tidak punya bahan mentah. Ya. Nah, kalau di pupuk nasa Bapak Ibu sekalian nanti kita bahas lebih lanjut bahwa di pupuk nasa itu bahannya itu sudah siap saji, sudah siap dikonsumsi oleh tanaman pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian sekalian, kita juga mengenal istilah tentang pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini berdasarkan definisi dari Deptan, dia masuk sebagai kategori sebagai pupuk organik. Karena apa? Dia merupakan hasil dari pupuk yang bahan bakunya dari kotoran hewan. Ya. Dan umumnya memang mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, namun penggunaannya tidak bisa langsung digunakan. Ya. Jadi kalau kita punya kotoran hewan, langsung dari kandang, baik dari sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, ya, itu tidak bisa langsung digunakan. Ya. Perlu waktu supaya kemudian pupuk kandang ini baru efektif bisa diserap oleh tanaman minimal paling nggak 1 bulan setelah keluar dari kandang.
Namun kandungan unsur haranya juga sangat sedikit. Makanya kemudian Bapak sekalian kita mengenal ya beberapa tagline kita bahwa pupuk NASA itu bisa menggantikan ya peran dari pupuk kandang. 1 liter pupuk organik cair itu setara dengan 1000 liter pupuk kandang. Kandungan unsur hara di dalam kandang. Kenapa? Memang pupuk kandang itu ya kalau kita secara persentase 85% mengandung air. Ya, 85% mengandung air, hanya 15% saja yang kemudian mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kemudian kalau kemudian kita labkan 15% itu hanya sekian persen saja yang mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau dibandingkan dengan pupuk NASA jauh ya lebih efektif, lebih bagus pupuk NASA dibandingkan pupuk kandang ya. Perbandingannya 1 liter pupuk NASA setara dengan 1000 liter kandungan pupuk kandang atau 1 kg pupuk NASA setara dengan 1000 kg pupuk kandang. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita juga mengenal pupuk kompos ya. Nah, kenapa pupuk kompos masuk dalam kategori sebagai pupuk organik? Ya berdasarkan definisi dari Departemen Pertanian karena dia berasal dari sisa, dari limbah tanaman. Baik limbah tanaman hasil panenan yang berupa limbah yang kemudian dikumpulkan dan dilakukan treatment ya, sehingga setelah selesai proses treatment bisa digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Umumnya juga mengandung unsur hara mikro yang sedikit ya dibandingkan pupuk organik NASA. Jadi selama pupuknya berasal dari sisa tubuh tanaman, hasil panenan, berbagai macam hasil panenan baik dari sekam padi, baik hasil tanaman kacang-kacangan, jagung dan sebagainya yang kemudian kita lakukan fermentasi ya, bahkan itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak ya. Dan kemudian itu bisa digunakan juga sebagai pupuk bagi tanaman setelah dilakukan treatment. Maka kita mengenalnya sebagai pupuk kompos. Nah, jadi Bapak sekalian, adapun dengan pupuk organik NASA, ya dalam slide-slide yang pernah kita bahas, maka berdasarkan kategori dari Departemen Pertanian, Deptan, maka pupuk NASA masuk dalam kategori sebagai pupuk organik. Maka kita menyebutnya sebagai pupuk organik NASA. Nah, pupuk organik NASA bedanya dibandingkan dengan pupuk kandang, dibandingkan dengan pupuk kompos, dibandingkan dengan pupuk pembenah tanah atau pupuk yang lainnya. Karena pupuk organik NASA dia sudah berupa ion. Ibaratnya makan Bapak sekalian, dia kalau saya menganalogikan kalau ada seorang yang sedang diinfus, itu kan ada cairan ya, cairan makanan. Itu kan langsung masuk ke aliran darah. Aliran ya, itu langsung bisa diserap oleh tanaman, langsung bisa menjadi energi. Nah, unsur hara dalam pupuk organik NASA dia sudah berupa ion, ya, artinya sudah siap diserap oleh tanaman. Nah, karena lalu kemudian kita juga punya pupuk NASA yang bentuknya cairan. Karena bagian yang paling cepat dalam menyerap unsur hara bagian akar dan bagian daun, maka karena dia sudah bentuk ion, dia sudah bisa diserap oleh tanaman. Sehingga Bapak sekalian bisa dibandingkan. Kenapa kemudian kalau kita aplikasikan pupuk organik cair NASA, kita tambahkan hormonik, itu perbedaannya perubahannya sangat cepat. Ya, kalau tanaman yang sifatnya mingguan, sayur-sayuran itu jauh lebih cepat perbedaannya dibandingkan kalau kita menggunakan pupuk cair biasa. Jadi karena bentuknya sudah berupa ion, ada kation ya, yang bentuknya langsung diserap oleh tanaman. Sudah bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi karena bentuknya sudah berupa ion, dia tidak perlu dikunyah lagi. Kalau kita makan kacang misalkan, kacang itu, nah pupuk kimia itu seperti kacang yang masih terbuka dalam kulit atau seperti buah durian. Siapa yang suka makan durian? Ya, saya suka. Ya. Kalau buah durian, yang perlu kita lakukan apa Bapak sekalian? Ya. Pertama kita ambil dulu
alatnya kita buka belah dulu duriannya. Nah, baru kita bisa manfaatkan dagingnya. Dagingnya itu pun juga baru kita kecap ya. Kita gunakan alat pencernaan kita dari mulut, lalu kemudian diserap oleh usus, lalu kemudian bisa diserap berupa energi. Nah, kalau tanaman kalau pupuk NASA itu sudah bisa langsung diserap oleh tanaman. Nah, beda dengan pupuk organik lainnya, kalau pupuk kandang Bapak sekalian, dia hanya punya unsur hara mikro yang kandungan unsurnya juga sangat sedikit. Pupuk kompos pun juga sedikit. Tetapi di pupuk NASA kita punya unsur hara yang lengkap. Walaupun mungkin prosentasinya tidak sebesar pupuk makro. Unsur hara lengkap kita juga mengandung N-nya. Jadi kalau Bapak sekalian punya persediaan bisa dilihat di label di baik yang pupuk organik cair POC NASA, baik yang Super NASA, SPR NASA atau yang Super NASA granul bisa dilihat ada kandungan N, ada kandungan P-nya juga, ada kandungan K-nya juga. Kita juga mengandung Ca, ada Mg, S, dan unsur mikro yang lainnya. Lengkap. Bapak sekalian bisa lihat di label, ada kita mengandung Fe, kita juga mengandung B, boron, ya, terdapat di situ. Nah, lalu kemudian yang paling penting ya, yang tidak dimiliki pupuk yang lainnya, kita juga mengandung asam-asam organik. Kita mengandung asam humat fulvat, ya, walaupun mungkin tidak sebesar khusus yang pupuk yang khusus menyediakan asam humat fulvat. Ada pupuk yang khusus untuk mengandung senyawa humat dan fulvat. Nah, kemampuan asam-asam organik ini adalah dia bisa ya merombak bahan-bahan organik yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Contoh kemudian, kalau kita sudah lama pakai pupuk kimia, ya itu residunya dan kemudian tidak bisa dimanfaatkan dan tertinggal di dalam tanah, tapi kemudian karena kehadiran asam humat fulvat ini, itu bisa meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Ibaratnya tabungan, ya, di dalam tanah itu masih punya tabungan yang selama ini tidak bisa mampu diserap oleh tanaman karena dia terikat, tapi kemudian kehadiran asam humat fulvat yang terdapat dalam pupuk organik NASA itu bisa menyebabkan tanaman bisa memanfaatkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, yang berikutnya di dalam pupuk organik NASA dia juga punya ion carrier. Ion carrier itu seperti tukang ojek. Ya, jadi mengantar penumpang, setelah penumpang sampai tujuan, tukang ojeknya balik lagi ke pangkalan. Nah, ion carrier ini dia berfungsi membawa ion yang dibutuhkan tanaman melewati membran. Jadi di dalam tumbuhan dia punya namanya membran. Ada membran permeabel, ada membran semi permeabel. Ya. Membran semi permeabel itu hanya beberapa yang bisa masuk ke dalam sana. Nah, kehadiran ion carrier tadi, yang tadinya unsur haranya tadi tidak bisa diserap oleh tanaman, tapi karena ada ion carrier yang dia bisa menembus membran semi permeabel sambil membawa ion, ya, sambil membawa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Setelah unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman, lalu kemudian ion carrier ini balik lagi. Semakin banyak ion carrier-nya, maka semakin bagus, semakin banyak kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang terdapat di dalam daerah perakaran tadi, baik daerah maupun di stomata daun tadi. Nah, semakin banyak ion carrier-nya, maka semakin naik ya kemampuan tanaman mempertukarkan ion. Jadi ada yang namanya kita mengenal kapasitas tukar kation. Ya. Jadi semakin banyak ion carrier, maka KTK semakin meningkat. KTK semakin meningkat, maka semakin banyak unsur hara yang terkandung di dalam tanah yang mampu diserap oleh tanaman. Ya. Jadi ini suatu kelebihan yang dimiliki oleh pupuk organik NASA. Ya. Dia punya ion carrier yang dia mampu membawa ion-ion yang dibutuhkan oleh tanaman yang tadinya tidak bisa melewati membran semi permeabel, tapi karena ada kehadiran ion carrier tadi, dia bisa mampu meningkatkan kandungan unsur hara di dalam tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, kita mengenal kapasitas tukar kation atau KTK. Nah, yang berikutnya di dalam pupuk organik NASA juga mengandung mikroorganisme.
yang berguna, ya berguna sebagai pelarut fosfat, ya. P yang tadinya di dalam tanah tidak bisa diserap oleh tanaman, tapi kehadiran ya mikroorganisme yang dia berfungsi sebagai pelarut fosfat sehingga P itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman dan juga penambat nitrogen. Jadi Bapak sekalian, bedanya dengan pupuk hayati, ya, kita bukan khusus mengandung mikroorganisme saja, tetapi sudah ada unsur hara di dalam pupuk organik NASA. Artinya kalaupun Bapak Ibu sekalian ketika terjadi kendala eksternal ketika mengirim pupuk organik penyimpanannya tidak benar, ya, tetapi tetap saja kita masih punya kandungan unsur hara di dalam pupuk organik NASA. Jadi kehadiran mikroorganisme ini hanya sebagai pelengkap, bukan paling utama. Tetapi dengan adanya kehadiran mikroorganisme ini juga bisa menambah kemampuan pupuk ya, menyediakan unsur hara bagi tanaman. Ya. Kehadiran mikroorganisme tadi ya, berguna untuk sebagai pelarut fosfat dan penambat nitrogen karena P dan N dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengandung hormon auksin, giberelin, dan sitokin. Ya. Hormon ini yang berfungsi terkait dengan baik secara vegetatif, pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatif. Ya. Fungsi hormon ya. Ini ada auksin. Auksin itu pertumbuhan panjang batang, menghambat tunas samping, pembelahan sel. Giberelin untuk pertumbuhan batang, ya, perkecambahan biji. Sitokin juga proses perkecambahan, menunda penuaan. Jadi Bapak sekalian, hormon-hormon inilah yang kemudian sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, Bapak sekalian, itulah beberapa pokok bahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian ditanya oleh baik konsumen, baik para distributor yang belum memahami tentang pupuk, bisa menjawabnya dengan lebih baik. Jadi apa bedanya pupuk makro, apa bedanya pupuk mikro, apa bedanya pupuk organik NASA dengan pupuk organik lainnya, apa bedanya pupuk kandang, apa bedanya pupuk kompos, sehingga ketika orang bicara tentang pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk organik adalah pupuk kandang, maka tidak bisa kita salahkan. Karena apa? Karena memang secara definisi pun pupuk kandang, pupuk kompos masuk ke dalam kategori sebagai pupuk organik. Tetapi kita punya pupuk organik yang dimana pupuk organik itu jauh memiliki kandungan unsur yang lebih kompleks, yang lebih lengkap, dan punya kemampuan lebih baik dibandingkan pupuk organik lainnya. Inilah kemudian positioning pupuk organik NASA dibandingkan pupuk organik lainnya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, baik secara pengetahuan yang bisa menambah kemampuan kita dalam menjalin komunikasi dengan mitra kita, dengan para konsumen kita, sehingga ketika ada persoalan-persoalan kita kembalikan lagi ya hal yang prinsip dasar, sehingga kalau misalkan Pak kalau saya mupuk bagaimana cara mupuk, maka kita sudah tahu bahwa yang namanya mupuk maka membutuhkan tadi kehadiran air. Makanya kita mengatakan mupuk sebaiknya di pagi hari dan mupuk sebaiknya pada saat awal musim hujan atau akhir musim hujan. Ya, sehingga kita bisa tahu kalau setiap tanaman pasti punya kekhasan, karakteristik masing-masing. Misalkan kalau tanaman perkebunan, di situ ada tanaman cengkeh, ada perkebunan kopi, ada perkebunan lada, ada perkebunan coklat atau kakao, ada perkebunan sawit ya. Yang masing-masing kalau kita sudah tahu tentang karakter tanaman masing-masing, kita bisa mudah untuk memberikan pelayanan, memberikan rekomendasi berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Kenapa kemudian mupuk itu harus jauh kalau tanaman kelapa sawitnya sudah tinggi? Kita bisa memberi penjelasan bahwa tanaman kelapa sawit akarnya itu pertumbuhannya lateral, menyamping ke samping. Ya. Karena akar itu terdiri dari akar primer, ada akar sekunder, ada akar kuarter, ada akar tersier. Nah, akar-akar tersier itu, akar-akar serabut itu yang ada dalam tanaman kelapa sawit, itulah akar-akar aktif yang berfungsi untuk menyerap unsur hara. Nah, kenapa kemudian unsur hara itu bisa diserap dengan cepat ketika dia dalam bentuk ion? Makanya kemudian semakin banyak pupuk yang bisa langsung diserap oleh tanaman, otomatis akan membuat tanaman itu semakin sehat, semakin bagus produksinya.
Ya, sehingga Bapak sekalian, kenapa pupuk kimia itu tidak bisa langsung diserap oleh tanaman karena dia masih berbentuk senyawa. Karena senyawa itu dia perlu dipecah. Dipecah dengan cara apa? Kehadiran airlah untuk memecah senyawa itu menjadi bentuk ion yang mampu diserap oleh tanaman. Sehingga kita bisa memberikan jawaban berdasarkan keilmuan secara prinsip yang tadi saya sampaikan di muka. Mungkin itu Bapak sekalian, saya coba cek dulu kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya, kalaupun tidak bisa saya jawab, nanti saya akan jawab di grup ini atau di WA. WA itu Bapak sekalian bisa Bapak bagi yang belum mencatat nomor WA saya 0811 279 2005. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp, monggo silakan ya. Baik Bapak sekalian, ini saya coba cek apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya tanggapi. Ada Pak Hendrik Susanto. Apa kabar Pak Hendrik? Luar biasa. Ini leader kita di Kalimantan Tengah yang sedang giat-giatnya selalu melakukan akselerasi, selalu melakukan ekspansi di kebun-kebun sawit, luar biasa. Pak Agus, oke. Ini saya lihat masih berupa komen, ya, belum ada. Oke, ada pertanyaan. Pak, kandungan 1 kg dari Titin Arya, kandungan 1 kg atau 1 liter pupuk nasa setara dengan 1 ton pupuk kandang. Itu yang menguatkan argumennya di mana, Pak? Oke, argumennya Bapak sekalian, ini sudah dijadikan sebagai sebagai judul dari tesisnya direktur kita. Jadi Pak Hana, ya, direktur kita Pak Hana itu membuat sebuah salah satu tesisnya, ya, itu meneliti tentang kandungan unsur hara yang di dalam pupuk organik cair yang kemudian dibandingkan. Jadi caranya gini Bapak sekalian, Bu Titin ya, bahwa kita ambil sampel, ya, kita ambil sampel 1 kg pupuk nasa, kita labkan, maka akan keluar kandungan unsur hara mikro yang ada di dalam, baik kandungan asal makro maupun mikro. Kita labkan, ya, 1 liter mengandung unsur N sekian, P-nya sekian, K-nya sekian, kemudian C organiknya sekian, terus kemudian C per N-nya sekian, ya, persen. Nah, lalu dari pupuk kandang tersebut, Ibu sekalian, ya, ternyata itu 85% itu mengandung unsur air. Jadi hanya 15% saja yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau misalkan 1 ton ini Bapak sekalian, kita ambil sampel, ya, dari 1 ton ini ternyata, ya, dari 1 ton ini kemudian kita lakukan analisa di lab, itu 85% itu air semua. Jadi hanya 15% saja. Jadi kalau ada 1 ton berarti 85%-nya berupa air, ya. Setelah tentu kalau di lab itu kan dia perlu ada yang namanya analisa. Ya. Jadi hanya 15%. Dari 15% itu kemudian dilabkanlah. Nah, jadi 1 ton itu ternyata setara dengan 1 kg pupuk nasa. Ya, itu jawabannya di Bapak Ibu sekalian. Kalau lebih lanjutnya bisa dilihat sebenarnya di buku tanya jawab pertanian itu dijelaskan, ya. Dari 85% kandung air, 15% itu kemudian 1/250 miligramnya itu gramnya itu kita lihat mengandung kandungan unsur hara mikro yang ada yang dibutuhkan oleh tanaman. Baik, ini ada lagi, bermakna grass star powder itu sama dengan POC liquid kah, Pak? Nah, ini. Baik, kita ini komennya cepat sekali. Ada beberapa yang tidak bisa saya scroll lagi ke bawah. Pak, bisa dijelaskan dalam bentuk tulisan? Baik, kalau tulisan saya coba ya, Bapak sekalian, saya coba buat tulisan. Sebenarnya ini PowerPoint-nya itu nanti bisa saya bagikan di sini, ya. Apa benar 1 kg super nasa setara dengan 1 ton pupuk kandang, Pak? Konsumen sering nanya tentang itu. Tolong jelasin. Baik, sudah saya jelaskan tadi.
Ya, 1 kilogram super nasa setara dengan 1 ton pupuk kandang ya. Tadi karena 1 kilogram 1 ton pupuk kandang itu 85% mengandung air, hanya 15% mengandung kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanam. Dari 15% itu setelah dilabkan itu kandungannya setara dengan 1 liter pupuk nasa. Untuk kelapa sawit bagaimana? Apa yang bagaimana Bu Restu? Ya, kalau kelapa sawit ya saya belum tahu maksudnya ya. Coba nanti Bu Restu bisa diperjelas maksudnya kelapa sawit itu bagaimana. Menggunakan Grain Star cukup untuk menyuburkan tanaman. Ya baik, Grain Star itu sekarang tergantung tanamannya ya. Kalau tanamannya tanaman pertanian, ya itu ya jadi perlu saya sampaikan. Prinsip pupuk kita, pupuk organik nasa itu adalah bukan menggantikan pupuk kimia. Perlu diingat, ya, pupuk organik nasa itu tidak menggantikan 100% pupuk kimia. Jadi kalau tanaman perkebunan contoh, kita hanya bisa mengurangi 25% sampai 50% pupuk kimia. Jadi, tapi kalau misalkan tanaman yang sifatnya mingguan, kita mampu ya. Karena yang dibutuhkan tanaman mingguan seperti sayuran itu bisa menggunakan pupuk nasa. Kalau pupuk kimia itu pun juga bisa kita hilangkan. Ya. Pengendalian hayati kapan nih Ridi kembali? Oh baik Bu Akis Stokis Lasa Lamongan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan ini kita masih tetap mengusahakan, ya. Prosesnya tetap berjalan, ya. Mudah-mudahan tahun 2020 ini semua izin terkait dengan pengendalian hama pestisida organik saya bisa keluar. Ya. Cara pemupukan kebun karet yang benar, oke? Untuk kebun karet jangan sekali-kali pakai menggunakan pupuk power nutrisi. Ya. Power nutrisi itu khusus untuk peningkatan generatif, ya, baik bunga dan buah. Jadi kalau karet jangan pakai power nutrisi. Jadi karet itu cukup pakai super nasa, Bapak sekalian, super nasa granul, pakai dengan dosis 50 kg per hektar, atau pakai super nasa SPR gunakan 3 sampai 6 kg per hektar. Nah, dosis per pohon bisa Bapak Ibu sekalian bagi. Jumlah pohon berapa? Misalkan kalau 50 kg itu kan setara dengan 50.000 gram. Jadi 50.000 gram dibagi jumlah pohon, itulah dosis per pohon. Tetap gunakan juga NPK Bapak sekalian khusus karet ya. Jangan kita hilangkan karena semakin besar tanamannya, semakin besar output yang ingin kita hasilkan, maka kandungan pupuk makro tidak bisa kita hilangkan. Ya, karena kita ingin mengejar produksi. Jadi kalaupun kita mau mengurangi bisa 25% sampai 50% pupuk kimianya. Pak, ada konsumen yang sudah menggunakan pupuk nasa, perangsang, super nasa, ponusi, buah tapi belum berbuah-buah. Gimana penjelasannya? Baik, Pak Mari di hotel ya. Jadi, yang dimaksud tidak berbuah, mohon ketika menyampaikan pertanyaan lebih detail lagi bagi sekalian. Contoh misalkan, Pak saya punya tanaman saya misalkan kemudian disebutkan, saya punya tanaman durian, usianya misalkan sudah 5 tahun. Yang sudah dilakukan sudah pakai ini dan ini sebagainya. Jadi gitu Bapak sekalian supaya jelas ya komoditinya disebutkan. Berapa kali Pak Purwanto aplikasi pupuk organik nasa untuk tanaman semusim seperti palawija dan sayuran untuk penggunaan full organik agar usahanya tetap terpenuhi tanpa pupuk kimia. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pupuk nasa itu tidak menggantikan sama sekali pupuk kimia, tetapi mengurangi. Ya, karena kita ingin. Dan ini tergantung dari konsep kita. Contoh misalkan, kalau konsep contoh misalkan dalam satu keluarga, ya kita di Indonesia punya 270 juta penduduk yang semua membutuhkan beras karena bahan pokok kita adalah beras. Nah, tentu kita membutuhkan produksi yang tinggi, ya. Produksi yang tinggi itu tidak mungkin kita hanya gunakan pupuk organik saja, karena pupuk organik itu kandungan NPK itu sangat terbatas. Jadi, tetapi kandungan unsur organik itu tetap kita butuhkan. Semakin lengkap kandungan pupuk organiknya, semakin bagus tanamannya. Tetapi kehadiran itu tidak bisa menggantikan peran dari pupuk kimia. Ya, pupuk kimia tetap kita butuhkan. Kandungan NP dan K-nya tetap kita butuhkan untuk
menjaga stabilitas produksi tetap tinggi. Tapi kalau misalkan pupuk kimia ANSI hanya pupuk kimia saja, tentu hasilnya tidak sebaik kalau dilengkapi dengan pupuk organik, terutama organik NASA. Pak, dari saya itu panas ekstrim dan angin kencang. Kemarin ada cabai di spray dan hormonik di bagian jam 5, lalu esoknya daunnya menguning. Mohon petunjuk pemakaian pupuk organik NASA yang paling sederhana untuk segala macam tanaman. Oke, Pak Untung Sunyoto, silakan nanti bisa di japri saya 0811 279 2005 ya. Nanti saya khusus untuk Pak Untung ya, bisa nanti saya berikan slide PowerPoint terkait dengan komoditi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya komoditi yang ingin ditanyakan, silakan di japri saya. Nanti saya berikan slide khusus berdasarkan budidaya teknis terkait dengan komoditi. Misalkan budidaya teknis cabai. Nanti saya sudah siapkan mulai dari awal cara menanamnya, cara mempersiapkan lahannya sampai kemudian pemupukannya. Nanti saya kirimkan via WhatsApp. Ya, berdasarkan komoditi. Monggo silakan. Pak, Pak, konsumen saya menggunakan penutup cabai tapi setelah menggunakan bunganya rontok semua. Bagaimana menjelaskan? Baik, Bapak Ibu sekalian, khusus dengan tentang nah ini belum ada penjelasannya berapa POC digunakan, kapan gunakannya, berapa kali, berapa periodisasinya, itu juga perlu dijelaskan. Ya. Pak, ada member NASA punya pohon kelapa sawit di Kalimantan Barat. Sudah menggunakan pupuk organik granul NASA Power Nutrition, tapi belum ada perubahannya. Apa waktu penggunaan tidak campur dengan pupuk kimia? Mohon petunjuknya. Jadi Bu Nadifah, Pak Nadifah Kusrianto NASA. Jadi tanaman kelapa sawit, ya, perlu dijelaskan juga ini Bapak Nadifah, usianya berapa, terus penggunaan NASA-nya berapa, terus kemudian aplikasinya dosisnya berapa, sudah berapa lama digunakannya. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan penggunaan pupuk, perlu dibuat perbandingan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perubahan hasil, kita buat perbandingan sebelum menggunakan pupuk NASA dan sesudah menggunakan pupuk NASA. Khusus tanaman perkebunan, maka kita meminta waktu 5-6 bulan setelah aplikasi. Contoh misalkan, kalau Januari kita menggunakan pupuk NASA sama pupuk kimia, tetap Bapak Ibu sekalian, intinya ketika kita ingin produksi tetap naik, tetap bagus, tetap stabil, maka pupuk kimia tetap kita gunakan. Ya. Walaupun dosisnya bisa kita kurangi. Ya. Jadi misalkan Januari kita aplikasi, nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, data produksi kita ambil. Fungsinya untuk apa? Untuk kita bandingkan. Ya. Nanti bulan Juli sampai Desember kita ambil data produksi, kita bandingkan antara data produksi sebelum pakai NASA dengan gunakan pakai NASA. Termasuk juga tanamannya. Tanaman yang tidak menggunakan NASA dengan tanaman yang menggunakan NASA. Kita bandingkan. Disitulah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi perubahan atau tidak. Ya. Assalamualaikum Bu Uki. Pak, untuk menyemprot padi pada umur 60 HST sampai panen menggunakan apa Pak? Ingat Bu Uki ya, bahwa nanti bisa dilanjut di WA saya 0811 279 2005. Nanti saya kirimkan khusus slide padi kepada Bu Uki ya. Silakan saja. Kepada yang lainnya juga silakan kalau ada yang menginginkan. Kalau untuk sebaiknya pada saat penyemprotan ya, aplikasi di padi itu kita menggunakan 15 per hari. 15 30 45. 15 30 45 ya. Setelah itu kita hanya tinggal menunggu saja ya. Sebaiknya. Nah, kalaupun yang lainnya mungkin untuk penyemprotan terkait pengendalian hama penyakit. Kalau pupuk cukup pada saat sudah usia 15 30 45
kita lakukan aplikasi. Pak Muhammad Wahyudi, kalau untuk kelapa sawit udah umur 4 tahun pakai Supernasa granul harus dicampur air atau ditabur saja? Ya, Bapak Muhammad Wahyudi tadi bahwa saya sudah sampaikan ketika kita memupuk kita pastikan bahwa tanah itu masih dalam kondisi masih basah, tidak kering sama sekali. Ya, kalaupun kita ingin menabur, monggo silakan. Tetapi saya katakan ada dua pilihan. Kalau misalkan kita bisa meminta konsumen, ya, mitra kita untuk melakukan aplikasi pemupukan dengan cara dibenam, itu jauh lebih baik dibandingkan kita tabur. Karena kalau kita dibenam, Bapak Ibu sekalian, dia bisa langsung masuk ke dalam tanah dan sangat boleh jadi akar-akar aktif ada di situ. Jangan khawatir nanti akarnya rusak dan sebagainya, jangan khawatir. Kita buat saja 4 lubang. 4 lubang, misalkan sebagai standar, batang tanaman kelapa sawit sebagai poros. Utara kita buat lubang, 1 lubang, selatan kita buat 1 lubang, timurnya batang 1 lubang, baratnya batang 1 lubang. Dengan jarak 2-3 meter. Nah, lubang itu nanti kita isi pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik NASA. Ya, kita lakukan. Kalau misalkan biasanya orang memupuk selama 1 tahun itu 3 kali, ya kita sarankan 3 kali, kalau minimal 2 kali dalam 1 tahun. Untuk kopi aplikasi NASA apa saja Pak dari tahap awal? Baik, Bu Cut Akina, silakan WA saya, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya terkait dengan kopi. Tetapi pada intinya baik kopi, kakao, coklat, ya. Bagian bawah kita gunakan Supernasa, bagian atas kita gunakan VOC sama harmonik. Bagian bawah kita gunakan pilihan baik Supernasa atau POP, SPR. Bagian atas kita sempurnakan dengan VOC atau sama harmonik yang kita campurkan. Ya, dengan standar 3 sampai 5 tutup VOC dalam 15 liter air dan 1 tutup harmonik dalam 15 liter air, ya. Bagian bawah Supernasa, kalau Supernasa cukup 20 sampai 25 gram per pohon. Nah, terus kemudian tambahkan juga Power Nutrisi 25 gram per pohon. Kita aplikasikan setiap 4 bulan sekali atau pada saat belum muncul bunga, belum muncul buah, kita aplikasikan Power Nutrisi. Tapi kalau sudah selanjutnya kalau kita ingin memupuk Power Nutrisi, sebaiknya setelah selesai panen. Jangan pada saat sudah ada muncul buah atau muncul bunganya kita aplikasikan Power. Ya, untuk khusus tanaman kopi, kakao, ya. Sebaiknya pada awal-awal ya sebaiknya pada saat sebelum muncul bunga atau muncul buah. Bu Pak Eva Iskandar, Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya untuk tanaman kelapa sawit luas 1 hektar 122 batang, usia 2 tahun lebih, daun menguning, berat buah 6 kilo. Bagusnya pakai pupuk apa Pak? Wah, ini sudah bagus Pak. Kalau ada tanaman sawit usianya 2 tahun, berat tandanya sudah 6 kilo, ini luar biasa. Ya. Kalau ada tanaman kelapa sawit, buahnya sampai 6 kilo ini sudah luar biasa. Ya. Jadi, kalaupun mau aplikasi, ya tadi saya sudah sampaikan ya, untuk sawit ya, gunakan bagian atas, bagian bawah kita gunakan Supernasa granul, Power dan Power Nutrisi. Ya, Supernasa granul, Power Nutrisi, Supernasa granul kalau yang usia 2 tahun tadi cukup 300 gram per pohon, Power Nutrisi cukup 25 gram per pohon, tambah NPK atau pupuk tunggal. NPK pakai dosis kalau yang umurnya 2 tahun hanya pakai 1 kilo saja per pohon. Ya. Apa ada stokis di Makassar? Alamatnya di mana? Nah, ini Bu Renata Alisa. Monggo Bapak sekalian, ini pertanyaan dari Bu Renata Alisa bisa dijawab. Yang di Makassar, nah, di situ ada Pak di Gorontalo ada Pak Jainuddin di situ. Monggo, Bu Eni juga ada di situ. Monggo silakan bisa saling kontak. Bu Ade Imah, untuk pemupukan padi sekitar setengah hektar menggunakan apa saja Pak dan cara aplikasinya bagaimana? Baik, Bu Ade Imah, ya 081127920005, silakan kontak saya, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya lengkap ya. Bu Ade Imah, ya pada intinya kita menggunakan nanti ada persiapan lahan, kita pakai Supernasa granul,
ada pakai POC, ada hormonik, dan termasuk pengendalian hama penyakitnya. Pak, bagaimana Pak Marsono Nasa, Pak, bagaimana cara aplikasi pupuk Nasa dalam tanaman hidroponik di media air? Media air ya, kita menggunakan POC ya, sama hormonik ya. Cara aplikasinya ya, pakai kita bisa menggunakan POC atau gunakan Grand Star ya. Kita campur di media airnya. Ya, silakan. Ya POC mungkin cukup satu, tergantung banyaknya tanamannya Bapak Marsono. Jadi ini ada pertanyaan, apakah pupuk itu harus dicampur air? Ya. Jadi saya katakan bahwa air itu sebagai pelarut. Air itu juga sebagai meningkatkan sebagai katalisator. Ya. Bisa meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara. Jadi sebaiknya memang, tapi ada pertimbangan ekonomis, ada pertimbangan agronomis, dan ada pertimbangan efektivitas. Kalau misalkan di daerah tersebut airnya susah, maka kita cukup tabur atau kita benamkan. Tapi kalau misalkan tanamannya tidak terlalu banyak, airnya juga berlimpah, maka sebaiknya gunakan air sebagai sekaligus untuk menyiram. Kita tambahkan pupuk. Jadi kalau untuk tanaman jumlah NPK-nya Bapak sekalian ya. Untuk WA ya saya tulis dulu ya. Ini nomor WA saya 0811 279 2005. Silakan ya. Silakan langsung japri saya ya. Itu nomor saya. Ya, Grand Star itu adalah pupuk yang memang sama seperti POC ya. Dia bisa dicairkan ya. Kalau orang menyebutnya biangnya pupuk ya, Grand Star ya. Bisa kita gunakan. Fungsinya sama seperti POC. Produk NASA apa namanya? Baik, tomat sama cabai sama Bapak sekalian ya. Oke, ini ada sedikit pertanyaan. Kalau tanaman tomat, cabai, untuk tanaman tomat ya, pada saat sebelum persiapan lahan, sebaiknya buat larutan induk ya, 200 liter air, ya, campurkan Super Nasa SPR 250 gram, tambah NPK 1 kilo, diaduk. Ya, 200 liter air yang satu drum itu untuk khusus 1000 meter persegi, ya, atau 1000 tanaman. Oke, yang 1000 meter persegi atau 1000 tanaman ya, per tanaman saja. Jadi nanti dari tadi 200 liter air, masukkan 250 gram SPR POP, tambah NPK 1 kilo, diaduk. Nanti 200 mili itu masukkan ke lubang tanam, setiap satu lubang tanam 200 mili. Nah, itu cukup untuk 1000 pohon. Nah, jadi sebelum tanam siram dulu, atau setelah tanam pun monggo silakan. Ketika nanti tanaman tomat atau cabenya sudah dipindah, siap sudah muncul daunnya, sudah setinggi sekitar 5 sampai 10 cm, nanti gunakan tadi larutan induk yang saya sampaikan, dan bisa digunakan per 2 pekan ya buat larutan seperti itu. Dan selanjutnya bisa menggunakan POC sama hormonik disemprotkan ke tanaman cabai ataupun tomat tadi. Ya. Akan lebih baik kalau dicampur gelio. Sayangnya gelio kita belum keluar. Ya. Jadi yang larutan induk tadi yang 200 liter air tambah 250 gram Super Nasa POP tambah 1 kilo NPK diaduk tambah gelio 1 kotak. Nah, itu bagus untuk perlindungan tanaman juga. WA-nya tadi sudah saya share ya. Baik, saya share lagi nih. 0811 279 2005. Monggo silakan ya.
Baik, tanaman bawang merah, ya tanaman bawang merah, jangan sampai pakai power ya Bu, Bu ya. Ya, cukup pakai untuk tanaman sama di awal pakai SPR ya, untuk persiapan lahan, kemudian POC sama harmonik untuk kalau sudah ada daunnya. Jadi kalau untuk tanaman bawang untuk penyemprotan ya bisa 2 pekan sekali, Bu Aslinda Linda. Pak Denny HK NASA Sejunjung sedang menonton. Pak Denny, semangat pagi. Kapan kita ke Sawalunto? Ya, ke Sejunjung, insya Allah. Ya. Nah ini Pak, kalau yang namanya kutu daun, bagusnya dikasih apa? Ya, ya sayangnya kita punya beberapa produk yang sampai dengan sekarang belum, masih close order ya, masih kita urus izinnya. Ya ada kita punya Pestona, ada Pentana, ada BPR, ada Korin, ada Natural Glio. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa kalaupun ada terjadi ini Pak, ada tanaman jambu kalau udah kembang pada rontok semua, harus pakai apa ya Pak? Nah jadi untuk tambahkan pupuk KNO3 untuk mengurangi kerontokan, dan juga aplikasikan pawon nutrisi sebelum munculnya bunga, ya, bunga maupun buah. Jadi kalau sudah ada bunga sama buahnya, dikurangi penggunaan pupuk pawon nutrisinya. Oke, Bu Atri Bunda Khenanasa untuk tanaman jagung, insya Allah nanti saya kirimkan. Silakan di japri saja, Bapak sekalian ya. Karena ini harus menjelaskan teknis ya dari awal sampai akhir. Nanti Bu Atri Bunda Khenanasa ya silakan di WA 081127920005. Nanti saya kirimkan slide-nya. Insya Allah. Tanaman jeruk 7 bulan menggunakan apa saja dan aplikasinya. Ya, sebenarnya ini bisa langsung kontak dengan Pak Joko Ari. Mana nih Pak Joko Ari? Beliau punya kebun 2 hektar di Kalimantan Tengah. Beliau juga juragan jeruk di sana. Ya. Saya pernah mengunjungi kebun beliau. Ya. Beliau biasanya menggunakan pawon nutrisi, ada POC sama harmonik, dan tambah lagi pupuk kimia. Ya. Beliau juga menggunakan pupuk NPK. Silakan Pak Adi Sri Mulyono ya. Jadi ini masih 7 bulan ya. Kalau 7 bulan belum pakai power ya, cukup pakai eh, Super NASA saja, bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya bisa menggunakan VOC atau harmonik. Baik, untuk Pak Misno, karet, paling tidak jangan gunakan power ya, gunakan aja Super NASA atau Super NASA granul ya. Bisa disiramkan dan juga gunakan NPK setengah dari dosis yang biasanya kita gunakan. Misalnya sampai 300 kilo, cukup 150 kilo per hektarnya. Untuk sawit cocoknya apa? Ya, sawit bagian kita pakai Supernasa granul atau pakai Supernasa POP plus pawon nutrisi. Ya, tergantung jenis, tergantung umur tanamannya. Bu Jamina Tanjung Amkap, Amkap. Aglonema bagian daun. Oke, kalau bagian daun aglonema ya tentu kita gunakan POC sama harmonik. Terus kemudian bagian bawahnya tambahkan Supernasa POP. Ya. Cukup apa? Cukup 1 sendok makan Bu Raihana. Kemudian POC harmonik ya kita semprotkan setiap paling enggak 2 pekan sekali POC harmonik ya. Untuk BPR, mohon maaf Bu Kartini, kita belum bisa memenuhi ya, karena untuk BPR
sampai dengan sekarang memang kita masih usahakan. Ya. Jadi saya belum bisa jawab pertanyaan Bu Kartini, mohon maaf ya. Silakan yang mau japri, baik tanya tentang komoditi ya. Insya Allah ya, saya sudah siapkan ada padi, ada jagung, ada cabai, ada sawit, ada kakao, ada kopi. Ya silakan yang mau japri monggo silakan. Ya, nomornya sudah saya sebutkan ya. Nah ini Pak Joko Ari, nah, Pak Joko Ari sudah ada on di sini. Silakan berbagi dengan teman-teman, dengan para mitra sekalian. Semakin banyak kita memberikan pengetahuan, pengalaman kita pribadi, insya Allah semakin berkah ilmu kita, semakin berkah usaha kita, insya Allah semakin dilimpahkan rezeki yang barokah. Ya. Bu Nur Fitri, pupuk apa yang bagus untuk Lombok? Ya, tadi sudah saya sampaikan, seorang petani baru dikatakan petani berhasil kalau sudah bisa menanam tanaman cabai. Jadi test case-nya seorang petani itu adalah ketika dia bisa menanam cabai dengan bagus. Ya. Silakan nanti japri saja ya di nomor saya tadi ya. Bu Nur Fitri. Saya lagi di Pekanbaru hadir. Bu Neti. Luar biasa Bu Neti. Mudah-mudahan sehat di Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan kurmanya juga bisa dimulai Bu Neti. Ya, insya Allah sudah siap bibitnya, sudah siap tanamannya. Kalau mau diangkut silakan. Tapi ada di Kalsel Bu. Ya. Untuk tanaman bunga pakai apa Pak? Ya cukup pakai Grand Star juga bisa, Bunda Sahja, atau pakai super nasa bagian bawahnya supaya tanahnya tetap bagus, nutrisinya juga bagus. Pakai rajin saja nyemprot pakai POC sama hormon semprotkan ya seminggu sekali, insya Allah bunganya mekar ya, tetap terjaga dan lebih awet ya. Jadi fruit top itu untuk buah. Ya, nanti kalau buah dan bunga. Kalau Bu Nasa Herbal Batu Sangkar, kalau pakai fruit top nanti khawatirnya bawaannya cepat muncul bunganya. Umbinya malah enggak. Jadi khusus fruit top itu untuk tanaman buah-buahan, ya. Kalau untuk tanaman jagung pakai pupuk apa dan bagaimana aplikasinya? Baik, Bu Nurwiyanti Nasa. Nurwiyati maaf. Bu Nurwiyati Nasa untuk tanaman jagung silakan japri ya. Nanti saya kirimkan teknis budidaya jagung. Baik, Kak Ce Mimin minta info buat bawang merah. Sebenarnya untuk komoditi bawang merah dan sebagainya kita sudah punya leafletnya ya. Nah, silakan. Tapi kalau nanti minta kirimkan, monggo silakan japri saja. Baik, untuk fruit top khusus tanaman buah. Ya, kita sudah punya testimoninya kemarin ada buah durian 7 tahun belum berbuah-buah, kita pakai fruit top, alhamdulillah bahkan sudah dinikmati hasilnya. Ya. Pak mau tanya tanaman bawang daun apakah bisa pakai pawon nutrisi? Khusus yang daun-daunan Bapak Ibu sekalian, silakan gunakan pakai POC sama POC saja atau Supernasa. Ya, khusus pawon nutrisi untuk peningkatan buah dan bunga. Ya. Bu Fitri, stokis NASA Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, luar biasa. Pak mau tanya biasanya untuk tanaman sawit itu efektifnya pakai pupuk granul sama apa saja dan terus bisa kelihatan hasilnya jangka berapa bulan? Soalnya mitra saya ada yang pakai pupuk organik udah 4 bulanan belum ada hasilnya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya bahwa yang namanya tanaman kelapa sawit itu paling tidak 5 sampai 6 bulan setelah kita aplikasikan baru bisa kita lihat hasilnya. Tapi kalau warna daun vegetatif itu bisa kita lihat 2 sampai 3 bulan ya.
insya Allah. Tapi kalau terkait dengan, karena pembentukan dari daun, bunga, buah itu membutuhkan kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Jadi kalau kayak manusia, kalau sudah terjadi pertemuan antara zigot ya, itu butuh waktu 9 bulan 10 hari. Nah, kalau tanaman kelapa sawit butuh paling enggak 6 bulan. Jadi kita tetap menggunakan informasi dengan informasi yang sesuai dengan keilmuan bahwa kelapa sawit itu terkait dengan proses pembentukan daun, bunga menjadi buah itu butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Jadi kalau ingin tahu tentang perubahannya terkait dengan produksi, terkait dengan generatif, maka paling tidak 5 sampai 6 bulan. Nomor HP, baik saya tuliskan lagi nomor HP 0811 279 2005. Baik, Grand Star satu sasetnya itu Bapak Ibu sekalian itu bisa cukup untuk 15 liter air. Ya, artinya 15 liter air untuk satu saset Grand Star. Silakan mau dihemat, monggo. Kalau kita butuhnya sedikit ya sudah, nggak usah banyak-banyak nyemprotnya. Ya, ya itu bisa dipakai berulang-ulang. Ya, silakan, ada masalah. Pesisir Selatan, Delvindra, Painan, hadir. Siap, Bu Neti. Ya. Baik, Pak Anjas Moro, Anjas, tanaman kedelai, edame. Wah, enak ini untuk kita buat kalau sambil ngopi-ngopi. Ya, insya Allah silakan di Japri ya, Pak Mas Anjas Moro. Baik, untuk Bu Indrayani sudah saya sampaikan POC NASA dan harmonis sedang berbuah sekarang, tapi kok kecil. Dikasih apa Pak biar buahnya besar? Tambahkan NPK-nya Bu, ya, NPK-nya. Atau kalau mau kita coba pakai Fruit Top yang produk NASA yang terbaru. Ya, insya Allah. Bagian bawahnya jangan lupa, bagian bawahnya pakai Power Nutrisi, bagian bawahnya 25 gram per tanaman. Bagian atasnya POC sama Harmonic. Ya. Baik, Bu Bella Harni. Ini saya nggak pakai kacamata. Bu Bella saja saya sebutkan. Untuk tanaman pisang, ya. Tanaman pisang bagian bawah pakai Super NASA POP, ya. Kemudian jangan lupa tambahan gelio. Sayangnya gelio belum ada sekalian. Penting ya, karena biasanya nanam pisang itu selalu terserang fusarium, ya. Tambahkan gelio. Oke, Pak Adam Syah, nangkada buah tapi tidak ada isinya, ada solusinya Pak. Coba Bapak nanti japri ke saya minta informasi yang lebih lengkap Pak Adam Syah, ya, tanaman nangkadaknya usianya berapa, sudah pakai apa saja, ya. Baik. Bu Ani, untuk buah mangga dan buah serikaya, saran saya kalau Ibu mau lebih bagus hasilnya, pakai Fruit Top plus pakai Power Nutrisi. Ya, Fruit Top plus Power Nutrisi itu jadi tidak perlu lagi pakai karena di situ sudah ada unsur NP dan K-nya yang bagus ya. Jadi pakai Fruit Top plus Power Nutrisi bagian bawahnya. Ya.
Bu Aninami. Ya. Sama Bapak sekalian untuk dasar satu saset ya itu untuk 15 liter air. Silakan ya. Baik Pak Gunawan, monggo silakan gunakan free top Bapak, ya gunakan free top. Nanti juga sekaligus nanti Bapak silakan jawab di saya kasihkan khusus materi tentang free top. Ya, bagi yang berminat monggo silakan. Sama Bu Susia Lina Nasa, pakai free top plus power nutrisi. Ya, paling tidak aplikasinya gunakan sebelum setelah panen atau sebelum muncul bunga atau buah. Ya. Untuk tanaman kacang panjang bagian bawah sama ya. Sebelum menanam gunakan larutan induk 200 liter air tambah Supernasa POP 250 gram tambah NPK 1 kilo diaduk dalam 200 liter air lalu kemudian disiramkan ke bagian setiap pohon sekitar 200 mili. Kebutuhan per hektar sawit untuk buah pasir Bu Ferawati Arif, mohon penjelasannya. Ya. Oke, secara singkat untuk buah pasir pakai saja Supernasa granul 250 gram per pohon, power nutrisi 25 gram. Kalau mau pakai POC hormonik, monggo silakan 5 tutup POC, hormonik 1 tutup. Kalau ada yang mau lebih lengkap lagi, monggo japri di 0811 279 2005. Oke, mohon maaf, ini sudah 10:30, sebentar lagi zuhur. Saya pikir sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ada yang kurang-kurang, ada yang ingin dilanjutkan, monggo silakan. Insya Allah kami siap melayani Bapak Ibu sekalian melalui tanya jawab, melalui di Facebook kita ini atau lewat WA ya 0811 279 2005. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kesehatan kita juga insya Allah dihindar dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan kita selalu bisa beraktivitas dan kemudian berbagi sesama kita, baik berbagi informasi, berbagai pengetahuan, dan mudah-mudahan forum-forum ini bisa lebih baik, lebih banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah pekan depan, insya Allah saya usahakan setiap pekan itu selalu akan ada materi-materi terbaru. Nantikan kehadiran para konsultan NASA, terutama di pertanian organik NASA ini. Mudah-mudahan Facebook kita, Facebook Organik NASA ini, pertanian organik NASA, bisa tetap langgeng, bisa tetap selalu beraktivitas, bisa memberikan konten-konten yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semakin banyak anggotanya, menambah manfaat bagi kita semua. Bagi yang bergabung, silakan Bapak Ibu sekalian diajak teman-temannya, mitra-mitranya, dan mudah-mudahan pekan depan baik peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.